Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa lagi meskipun lewat online, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di setiap rumahmu. Siapkan hatimu pagi hari ini, siapkan dirimu, akal budimu untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan, untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan, dan kita akan menikmati perjamuan kudus di Jumat Agung ini. Nikmati hadirat Tuhan bersama dengan keluargamu di rumah. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Di situ pasti
Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari.
Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik, seluruh hidupku. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Salibmu pulihkanku, Kuasa salib, kuasa salibmu pulihkanku. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan.
Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kita boleh beribadah. Dan di hari istimewa Jumat Agung di tahun ini, kita boleh bertemu di live streaming, di online. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul The Cross is my pride. Salib adalah kebanggaanku. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung adalah hari di mana kita memperingati peristiwa pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelesaikan persoalan dosa setiap kita, untuk menyelesaikan persoalan dosa umat manusia yang ada di dunia ini. Ia merelakan dirinya untuk dihina, Dia merelakan dirinya untuk disiksa, bahkan Dia merelakan dirinya untuk mati dengan cara yang tidak manusiawi. Namun, Ia hadapi itu semua untuk memenuhi panggilan sebagai wujud kasih Allah yang ada di dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah mengorbankan hidupnya, yang hari ini kita peringati bersama-sama, sudah mengangkat hidup kita, mengubah hidup kita, yang tadinya ke arah kebinasaan, sekarang menuju kepada kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kematian Tuhan Yesus bukanlah kehendak Yesus sendiri, melainkan keputusan yang telah diamanatkan tentang Dia. Dan oleh sebab itu Ia menyerahkan segalanya kepada kehendak Bapanya, yang mengutus Dia hadir di dunia, yang saat itu telah berbuat dosa yang sangat luar biasa. Ia telah berkali-kali mengungkapkan kepada setiap orang, pada saat itu pengikut-pengikutnya dan murid-muridnya, bahwa Dia akan mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, diperlakukan dengan tidak wajar, diperlakukan dengan tidak baik, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kalau kita melihat di dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23, hal itu jelas disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jumat Agung mengingatkan kita ke dalam peristiwa sejarah penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan peringatan kematian Kristus adalah bagian yang penting di dalam sejarah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab belum pernah sejarah terjadi seperti ini, di mana saat Ia tergantung dalam suasana kesakitan, dalam suasana ketakutan yang melanda begitu luar biasa, ternyata Yesus sanggup mengungkapkan kata-kata bahwa, Bapa, ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Memang aneh, tetapi nyata. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa penyaliban Kristus, maka tidak ada artinya hidup sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Sebab Dia telah menggantikan kita. Kuasa maut digantikan dengan kekekalan yang begitu luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan dirimu. Pertanyaan terbesar adalah, bagaimana kita harus hidup sekarang sebagai orang yang telah ditebus dan dibenarkannya oleh karena salib Kristus. Yang pertama Bapak Ibu, salib membuat kita layak. Matius 10 ayat 38 mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku.
Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Ada 3 orang, sebut saja si A, si B, dan si C. Mereka bertiga diberi tugas oleh Tuhan untuk memikul salib yang sama besarnya, yang sama beratnya, menuju ke sebuah puncak bukit. Di sana Tuhan berjanji akan menjemput mereka ke surga. Di tengah jalan Bapak Ibu, orang-orang itu bersama-sama melihat ada sebuah gergaji. Kemudian si B mulai berpikir dan menghasut si A dan si C untuk memotong salib mereka supaya salib itu menjadi ringan. Namun kedua temannya tidak menuruti usul si B. Mereka tetap taat dan memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Mereka sangat mengasihi Tuhannya. Kasih mereka kepada Tuhan membuat mereka mau dan rela memikul tanggung jawab yang Tuhan telah berikan tanpa keluhan sama sekali. Singkat cerita, si B mengambil gergaji itu, kemudian mulai memotong. Dia memotong bagian samping kanan 20 cm, samping kiri 20 cm, demikian juga atas dan bawahnya. Ketika dia melihat masih terlalu berat, kemudian dia memotong lagi 10 cm masing-masing di setiap sudutnya. Ketika dirasa bahwa salib itu sudah cukup ringan untuk dia pikul, maka si B memikul salib itu dan dia mulai berjalan. Bahkan dia bisa melampaui teman-temannya, yaitu si A dan si C. Sesampai di puncak Bapak Ibu, si B melihat ada sebuah jurang yang menganga antara puncak bukit itu dan gerbang surga. Di gerbang surga itu sudah ada malaikat Tuhan yang siap menyambut mereka. Lalu bertanyalah si B kepada malaikat itu, di manakah jalan supaya aku bisa sampai kepada gerbang surga itu? Malaikat Tuhan berkata, Tuhan sudah menyiapkan jalan bagimu. Si B menjadi bingung, di mana jalannya? Karena jurang itu cukup dalam, cukup terjal. Kemudian sementara si B berpikir, datanglah si A dan si C. Si A dan si C juga berpikir sama dengan si B. Di manakah jalan menuju gerbang surga itu? Kemudian si A dan si C bertanya kepada malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan menjawab, Tuhan sudah menyediakan jalan itu. Kemudian Roh Kudus membukakan pikiran mereka berdua, sehingga mereka mengerti kepada sesuatu, yaitu salib yang mereka pikul. Ukurannya sama besarnya dengan jurang yang menganga itu. Kemudian si A mulai meletakkan salibnya, dan persis salib itu menjadi sebuah jembatan untuk dia menyeberang ke gerbang surga. Demikian juga dengan si C. Kemudian apa yang terjadi dengan si B? Si B berpikir, nanti aku akan pinjam salah satu dari salib mereka. Bapak Ibu, rupanya ketika si A dan si C mulai menyeberangi, dan ketika mereka sampai ke gerbang surga itu, maka secara otomatis salib itu menghilang. Apa yang terjadi? Si B tidak bisa menyeberangi jurang itu dan sampai kepada surga. Ilustrasi ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa seringkali kita menganggap Tuhan itu begitu kejam, ya, mengizinkan salib ada di dalam hidup kita. Kita juga sering mengeluh karena sepertinya proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu terlalu pahit, ya, terlalu kejam. Akibatnya kita terlalu sering mencari jalan keluar sendiri dan tidak mau taat kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh si B. Sehingga kita berusaha untuk memotong salib itu. Kita berusaha untuk mencari jalan kita sendiri.
Namun justru Bapak Ibu, sebenarnya salib itulah yang akan menolong kita mengerti akan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan izinkan kita mengalami pemrosesan yang sulit. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita menjadi semakin sempurna. Jadi kita perlu layak di hadapan Tuhan. Dan salib Kristuslah yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Layak artinya kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, kita sudah dilayakkan oleh salib Kristus. Oleh sebab itu jangan pernah kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena di dalam persekutuan kita menjadi kuat. Di dalam persekutuan kita menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan yang begitu luar biasa. Luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, salib membuat kita berdamai. Efesus pasal 2 ayat 16. Sekali lagi Efesus pasal 2 ayat 16. Firman Tuhan. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Kolose pasal 1 ayat 20, mari kita buka Alkitab kita. Kolose pasal 2 ayat 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mengapa kita perlu berdamai dengan Allah? Roma 5 ayat 10 jelas mengatakan bahwa sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Luar biasa Tuhan kita. Roma 3:25 menegaskan kembali bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bapak Ibu, kita berdamai dengan Allah supaya keselamatan menjadi bagian hidup kita. Dan janji Tuhan akan ditepati di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa berdamai dengan Allah Bapak Ibu, kita akan tetap tinggal di dalam dosa. Dan dosa itu akan membelenggu kita, sehingga kita akan menuju kepada kebinasaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebagai orang-orang yang hidup pada zaman ini, kita perlu selalu setia, selalu taat, dan merasakan perdamaian itu bersama dengan Tuhan. Kita perlu seorang pendamai. Maka Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mendamaikan kita dengan Bapa, sehingga kita dapat memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa. Oleh darah Yesus, maka sekarang kita didamaikan dan beroleh jalan untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Hanya dengan perantaraan Kristus yang telah mendamaikan kita dengan Allah, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Karena itu berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu boleh membaca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18. Bahwa Kristus memperdamaikan kita dengan Allah.
Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, salib membuat kita benar. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Sekali lagi 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan kita lanjutkan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Firman Tuhan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Salib membawa kita kepada pembenaran Allah. Amal ibadah, perbuatan-perbuatan baik tidak akan membuat kita dibenarkan oleh Allah. Tetapi salib Kristuslah yang membuat kita semua dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Roma pasal yang kelima ayat 8-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah oleh darah Yesus. Kita yang dahulu hidup di dalam ketidakbenaran dibenarkan melalui kematiannya. Amin Bapak Ibu, dibenarkan melalui kematiannya. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Allah kita yang baik, kepada Allah kita yang mengasihi kita, yang memberikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang meneteskan darah-Nya untuk pembenaran kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus merelakan diri-Nya berada di kayu salib, mencurahkan darah-Nya, dan darah yang tercurah memberikan penebusan, pembenaran, pengudusan, dan pendamaian kepada kita, agar kita dapat masuk ke ruang Maha Kudus Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan diri-Nya karena Ia mengasihi kita, dan Ia rela mati untuk menebus kita dari segala dosa, agar setiap kita yang percaya kepada Yesus beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Amin, amin, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak di dalam memperingati Jumat Agung ini, meskipun kita mungkin ini pertama kali selama umur hidupmu, selama umur hidup saya, memperingati kematian Tuhan, memperingati Jumat Agung hanya di rumah saja, menikmati firman Tuhan lewat online. Tapi kita semua percaya bahwa hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Bahwa Tuhan lewat salibnya melayakkan kita. Tuhan oleh karena salibnya membenarkan kita. Dan karena salib Tuhan Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang berdamai.
Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk mengawali perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap pengorbanan-Mu, untuk setiap kasih-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Meskipun kami beberapa saat ini Tuhan beribadah hanya melalui online, tapi kami percaya Tuhan, esensi kehadiran-Mu yang lebih nyata, yang lebih luar biasa boleh kami rasakan Tuhan. Kami akan mengambil roti dan cawan perjamuan. Kiranya Tuhan melayakkan kami, karena firman-Mu berkata bahwa kami harus mengambil roti dan cawan ini, memakan dan meminumnya dengan hati yang layak, hati yang tulus dan kudus di hadapan-Mu. Berkati, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk menerima roti dan cawan perjamuan ini. Terima kasih Bapa, kami mau menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, peganglah roti di tangan kanan-Mu. Angkatlah. Sebelum kita memakannya, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama. Peganglah cawan di tangan kananmu dan angkatlah. Sebelum kita meminumnya, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama. Mari kita akan mengucap syukur. Bilurmu menyembuhkan, amin. Bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan. Kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Katakan bilurmu, bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan, bilurmu yang sembuhkan, bilurmu yang sembuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sudah menerima roti dan cawan perjamuan. Kami sudah memakannya dan meminumnya. Kami percaya Tuhan,
bahwa ini semua sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan perintah-Mu, bahwa kami harus melakukannya sampai Tuhan datang. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah menerima roti dan cawan perjamuan, yang sudah memakannya dan meminumnya. Kiranya kuasa Tuhan Yesus, kiranya kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap perjamuan-perjamuan kudus yang akan kami nikmati nanti Tuhan. Allah sendiri akan memberkati kami. Tuhan sendiri menyatakan kuasanya bagi kami. Bapa di dalam kerajaan surga, di akhir ibadah ini Tuhan kami mengucap syukur, sebab kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kami merasakan bahwa Tuhan menjamah dan memberkati kami, baik lewat puji-pujian dan penyembahan kami, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Bahkan ketika kami mengambil roti dan cawan perjamuan, Tuhan memberkati. Dan Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau melengkapi dan menyempurnakan ibadah kami. Kami membawa persembahan-persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau memberi yang terbaik. Kami mau memberi dengan kerelaan hati. Kami mau memberi dengan ucapan syukur dan ketulusan hati. Kiranya Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat yang berlimpah atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga dan rumah tangga kami, pekerjaan dan usaha kami, bahkan setiap keperluan kami. Tuhan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kami. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah kedua tangan-Mu. Pagi hari ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus.